Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan ilmu tentang istilah syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Hal ini jarang diketahui kebanyakan orang awam dan yang masih salik atau yang di level menengah, di level mukmin itu mendustakan karena dianggap tidak sesuai ajaran Islam karena mereka mencarinya istilah tersebut secara tekstual di Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal Allah itu ilmunya meliputi seluruh manusia. Maka perlu kiranya menonton video ini sampai selesai. Jangan sampai menutup diri sehingga disebut sebagai orang yang zalim, belum mengetahui dengan sempurna penjelasannya namun sudah menolak. Jangan sampai seperti orang yang zalim yang Allah firmankan di dalam surat Yunus ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, padahal belum datang kepada mereka penjelasannya. Jangan termasuk orang-orang yang seperti itu. Jadi istilah syariat, tarekat, hakikat, makrifat adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ilmunya, yang maha mengetahui. Ada istilah tersebut di dalam Al-Quran dan juga di dalam kitabnya wali Allah. Kita mulai dari istilah syariat. Syariat itu artinya peraturan. Peraturan tentang bab yang halal dan yang haram. Hal itu ada secara tekstual di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat, peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu. Dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi istilah syariat itu secara tekstual ada di dalam Al-Quran. Kemudian istilah tarekat. Tarekat itu adalah tata cara, kaedah, tata cara pengamalan ilmu syariatnya. Istilah tarekat itu ada di dalam kitab Risalah Al-Ghautsiyah milik Wali Al-Ghauts, yaitu Raja para Wali Allah, Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di dalam kitab Risalah Al-Ghautsiyah bukan saja istilah syariat tarekat, melainkan istilah hakikat juga ada di dalam kitab tersebut. Allah berkalam hakikat, mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab tersebut, setiap tahapan antara alam nasud dan alam malakut adalah syariat. Setiap tahapan antara alam malakut dan alam jabarut adalah tarekat. Dan setiap tahapan antara alam jabarut dan alam lahut adalah hakikat. Jadi istilah syariat, tarekat, hakikat Allah sendiri yang mengatakan hal itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali, jadi raja para wali. Jadi kalau misalkan sudah ada di dalam kitabnya wali, yang mana wali-wali Allah itu bukan pendusta, melainkan orang yang juga bertakwa, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga beliau mendapatkan ilmu-ilmu kebenaran hakiki, ilmu-ilmu hakikat, bukan karangan, bukan dugaan, yang mana semua sumber ilmu hakikat adalah dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah istilah tarekat, ada di dalam kitab Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kitabnya bernama Risalah Al-Ghautsiyah. Bukan hanya istilah tarekat,
istilah hakikat juga tadi sudah saya sampaikan bahwa itu sekaligus ada dalam satu kalimat yang tadi saya bacakan. Hakikat itu adalah kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki yang dinisbatkan kepada al-haq. Jadi hakikat itu sebenarnya tulisannya pakai ki, haqiqah. Haqiqah. Jadi ada dinisbatkan kepada al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, makom tertinggi spiritual. Orang yang makrifat atau orang yang mengenal Allah di level hakikat adalah makom tertinggi. Ya. Jadi para wali Allah, kemudian di atasnya lagi nabi, kemudian rasul Allah. Lalu dengan istilah makrifat atau artinya mengenal, itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik seorang wali Allah yang juga tinggi kedudukannya di sisi Allah, wali yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Allah berkata, berkalam hakikat kepada wali tersebut di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, beberapa di antaranya. Makrifat yang bersikap diam dapat menghukum, dan makrifat yang berbicara dapat menyeru. Maknanya, penjabarannya sudah saya posting pada video sebelumnya. Lalu kalam berikutnya, barang siapa berdiri di makom makrifat kemudian ia keluar, sedang ia sudah mengetahui keberhasilannya mendekati aku dan ia tetap tinggal di luar, akan kunyalakan api untuknya seorang diri. Kalam yang lain, timbanglah makrifatmu sebagaimana engkau menimbang penyesalanmu. Di dalam kalam yang lain, orang yang berdiri di hadiratku melihat makrifat itu bagaikan arca-arca atau patung-patung, dan melihat ilmu bagaikan aslam atau anak panah peramal nasib. Di dalam kalam yang lain, jangan engkau memohon pertolongan dengan ilmu dan jangan dengan makrifat. Keduanya jika engkau meminta pertolongan, maka engkaulah beserta ilmu dan makrifat yang menjadi tawanan hawa nafsu. Dalam kalam yang lain, bahwa hanya dengan makrifat orang dapat beramal dan bukan dengan amal orang dapat bermakrifat. Dalam kalam yang lain, bukti nyata bukanlah suatu perkataan dan ia dalam perkataan, bukan pula ilmu dan ia dalam ilmu, bukan pula makrifat tetapi ia di dalam makrifat. Dalam kalam yang lain, huruf dan apa yang diuraikan oleh huruf adalah serambi ilmu, dan ilmu itu adalah serambi makrifat, dan makrifat adalah serambi nama, dan nama itu adalah serambi dari apa yang dinamakan. Seperti itulah contoh bagian kecil dari kalam hakikat mengenai istilah ma'rifat yang terdapat di dalam kitabnya wali yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, yang mana itu kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalam tentang ma'rifat itu ada ratusan jumlahnya. Cuman hal itu tadi sudah mewakili bahwa istilah ma'rifat itu yang artinya mengenal adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ilmunya. Lalu pertanyaannya, apakah kitab-kitab para wali itu sah sebagai tuntunan? Maka kita harus mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 60, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Sehingga berkaitan dengan surat An-Nahl ayat 43, bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi Allah itu tidak berfirman semua ilmu disebutkan di dalam Al-Quran secara tekstual, namun ada pos-pos tersendiri yang mana itu diwakili dalil secara global bahwa ilmunya Allah itu meliputi segala manusia. Jadi para wali itu ditunjuk oleh Allah menyimpan ilmu-ilmu rahasia ketuhanan di alam lahut. Nah, oleh karena itu kita juga harus mengimani bahwa ilmu dari para wali Allah itu juga adalah terkait dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua ilmu yang disampaikan kepada para wali itu pasti selaras dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga dengan adanya postingan ini jangan mendustakan istilah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.